generasi yang memiliki motivasi untuk selalu menjaga lingkungan dengan moto kipas bisa in bertanya. Kipas bisa in bertanya ini kita harus jalankan. Ini moto sekolah kami. Artinya kita orang pasti bisa, indah bersih kita punya. Itu yang kita lakukan. Kemudian berkarakter, kemudian inovatif, yang berikutnya berprestasi. Misi yang pertama merancangkan pembelajaran yang menarik, tentunya dengan mengikuti pelatihan media pembelajaran dengan mengembangkan diri. Diharapkan guru harus bisa bersaing di era digital saat ini, harus bisa berkembang. Yang itu yang perlu kita tanamkan. Jadi SDM, sumber daya manusia yang ada di sekolah itu yang perlu kita kembangkan untuk mengoptimalisasikan mutu dari siswa-siswi kita. Kemudian tujuan, di sini ada tujuan jangka pendek 1 tahun, kemudian tujuan jangka menengah 2-3 tahun. Yang berikutnya bab 3, pengorganisasian pembelajaran satuan pendidikan. A. Struktur kurikulum. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, yang pertama kurikulum 2013 saya tetap memasukkan karena kami masih ada beberapa kelas yang menggunakan dua kurikulum 2013, jadi saya harus ada buat perbandingan. Yang pertama yaitu struktur kurikulumnya, ini struktur kurikulumnya 2013. Kemudian sudah ada di sini, selama ini kita menjalankan ada kelompok A dan kelompok B. Kemudian kelompok mata pelajaran atau mulok. Yang berikut kurikulum Merdeka Mandiri Berubah. Di kurikulum Merdeka Mandiri Berubah, kita juga ada 3 dimensi seperti tadi yang disampaikan oleh Kalam Kudus, fase A untuk kelas 1-2, fase B kelas 3-4, dan fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Yang berikutnya struktur kurikulumnya hampir sama karena ini adalah sesuai dengan peraturan Kemendikbudristek nomor 33 tahun 2022. Sama, di sini ada agama Kristen, Katolik, dan Islam. Kemudian pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, pendidikan jasmani, olahraga, seni budaya. Seni budaya sini saya hanya memasukkan 3. Di dalam struktur kurikulum itu ada 4. Mengapa saya masukkan 3? Karena kami yang kami terapkan adalah 3 ini saja: seni musik, seni rupa, dan seni tari. Untuk mengoptimalkan itu kita mengambil dari asesmen. Kita melakukan asesmen kepada siswa untuk memilah siapa siswa yang bisa musik, siapa siswa yang bisa tari, dan siapa siswa yang masuk dalam pembelajaran seni rupa. Seperti itu. Kemudian ini contoh siswa kelas 1. Siswa kelas 1 jumlah siswa peserta didiknya 29. Setelah di asesmen, yang menyukai seni musik itu 15 orang. Kemudian seni rupa 11 orang, kemudian seni teater tidak ada, seni tari 3 orang. Jadi kita harus pilih sesuai dengan bakat dan minat dari peserta didik. Untuk kurikulum Merdeka, kita tidak bisa memaksakan. Yang berikutnya untuk kelas 4, ini kurikulum struktur kurikulumnya. Kemudian untuk kelas 4 jumlah peserta didik 26, yang menyukai, yang bakatnya di bidang seni musik itu 9 anak, seni rupa 9, dan seni tari 8 anak. Kemudian jumlah jam sama dalam setiap jam pelajaran. 1 jam pelajaran itu 35 menit untuk setiap jam pelajaran. Yang berikutnya B, pembelajaran. A, pembelajaran intrakurikuler. Seperti sama juga pada pemateri 3 terdahulu, bahwa di pembelajaran intrakurikuler ada pendidikan Pancasila, kemudian budi pekerti untuk agama, kemudian bahasa Indonesia, matematika, IPAS, PJOK, dan seni budaya. Ini adalah gambar alur pembelajaran. Ada planning, doing, communication, dan refleksi, perencanaan, pelaksanaan, demokrasi, kemudian refleksi. Setelah refleksi dia akan berulang seperti itu. Ini alur ini harus dilakukan oleh setiap guru. Kemudian yang berikutnya muatan lokal. Muatan lokal tadi sudah saya sampaikan, yang kita gunakan ada
Muatan lokal yang kita ambil di sekolah kami adalah pendidikan lingkungan hidup. TK kami sementara merintis karena kami harus membuat dulu lab TIK-nya. Kemudian ini jadwal pelajaran, contoh saja sampel dari kelas 1 dan kelas 4. Saya sengaja masukkan karena di dalam ada struktur kurikulum dan kelas. Kemudian untuk jadwal kelas yang berikutnya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, alurnya seperti ini, ada 5 yang kami ambil, hanya 2 dari 5 ini dari gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, rekayasa dan teknologi, serta kewirausahaan. Yang kami ambil 2 untuk P5-nya, yaitu gaya hidup berkelanjutan dan kewirausahaan. Yang ini kita bisa lihat tabel ini sama-sama, proyek yang akan dilakukan. Yang pertama aspeknya adalah tahap kesiapan sekolah. Hasil analisis sekolah berada di tahap kesiapan awal sehingga proyek yang dikembangkan masih bersifat sederhana. Dimensi yang diambil hanya 2, meskipun demikian sekolah memanfaatkan potensi eksternal, narasumber dan lingkungan sekitar sekolah. Kemudian potensi masalah isu lokal dan kalender perayaan ada 2, sekolah berada di lingkungan pertanian dan dekat dengan pasar. Sebagian besar orang tua peserta didik bekerja sebagai petani, pedagang dan buruh. Lahan yang subur diperlukan sebagai sarana sekitar sekolah agar tanaman dapat tumbuh dengan subur. Yang kedua, SD Negeri Impresium 1 Kota Raja merupakan sekolah adiwiyata, upaya melestarikan dan menjaga lingkungan sekitar dengan penanaman bunga dan tanamannya yang lain. Yang berikutnya temanya kewirausahaan, jumlah proyek, judul proyeknya Kutanam Sendiri Sayurku. Maksudnya kutanam sendiri sayurku, program karena mayoritas kami orang tua petani, di sebelah sekolah kami ada lahan pertanian, sehingga kami akan mengajak anak-anak untuk berkunjung ke lahan pertanian untuk melihat secara langsung proses penanaman sayur, entah sayur sawi dan lain-lain. Kemudian kami akan melakukan dengan kewirausahaannya dengan isu yang ada di lingkungan. Pada saat pembukaan kantin itu banyak botol-botol yang tidak terpakai dan berserakan. Kita ambil daur ulang dari botol tersebut, kita ambil sebagai bahan dasar untuk penanaman sayur. Jadi setelah kunjungan tadi, kemudian anak-anak punya pengalaman nyata dari itu, mereka bawa ke sekolah, kami akan buat tanaman hidroponik seperti itu dari botol bekas. Ini sudah tertulis di sini dimensi dan elemennya, kemudian alokasi waktu 126 CP, tim koordinator, tim fasilitatornya itu semua guru terlibat, guru kelas, guru mapel, guru PJOK dan guru bahasa Inggris. Bisa juga guru yang tidak menjalani kurikulum merdeka, kita bisa ambil, masukkan di dalamnya tim pengembang kurikulum. Kemudian ini proyek kedua. Proyek kedua ini yang tadi sudah saya jelaskan, gaya hidup berkelanjutan. Aku ingin kamu tahu bahwa sampah itu bisa dimanfaatkan. Itu maksudnya, ya, dari yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang berikutnya ekstrakurikuler. Ini ada matematika sains. Ini untuk event-event itu biasanya mohon maaf Bapak Ibu, biasa kami hanya mencopot-copot, tetapi untuk kali ini saya mau ada pendampingan seperti itu. Kami mau mendampingi anak-anak yang akan mengikuti lomba-lomba, sehingga tidak hanya kita main copot, anak ini bisa-bisa kita ikut langsung lomba seperti itu. Kemudian bahasa Inggris, saya mulai juga akan menggalakkan itu untuk pendampingan dan bimbingan. Yang berikutnya kepanduan, di sini ada pramuka, ada kader dokter kecil. Itu sudah jalan selama ini. Kemudian tari, ini yang tadi sudah sampaikan, kami akan kerjasama dengan sanggar tari atau pelatih, ya, pelatihnya. Kemudian musik yang kami ajarkan nanti pianika dan penggunaan alat sederhana dari penutup botol bir itu ya, untuk kelas rendah.
Kemudian kaligrafi ini untuk muslim, kaligrafi dai cilik, baca tulis Al-Quran. Kemudian olahraga ada futsal, karate, permainan seni tradisional. Kita akan menggalakkan permainan tradisional lagi pada zaman dahulu pernah kita lakukan, lompat tali dan lain-lain. Berikutnya IT, ya IT pembuatan video yang akan kita lakukan adalah pembuatan video TikTok tetapi tentang pembelajaran. Yang berikutnya pendekatan pembelajaran, ada di dalamnya di sini surat pendek Al-Quran, kemudian doa spontan itu tiap pagi, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan, literasi pagi, mingguan upacara pramuka, kemudian bulanan ada ini yang mau kita galakan yaitu tantangan mendongeng, pidato dan pirdacil serta doa spontan. Kemudian kalender pendidikan, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini kegiatan alokasi waktu keterangan. Ini dalam kurikulum 2013 sudah ada ya. Ini sudah baku. Bagaimana cara menghitung minggu efektif belajar, jeda tengah semester itu sudah ada. Kemudian kita lanjutkan ke kalender pendidikan. Ini kalender pendidikan sekolah kami yang kami buat sendiri. Ini acuannya dari kalender dinas. Kemudian yang berikutnya bab 4. Di sini terbagi ada ruang lingkup perencanaan pembelajaran. Yang pertama perencanaan pembelajaran untuk kurikulum 2013 dan yang kedua untuk kurikulum mandiri berubah. Alurnya sudah ada di sini. Yang pertama ada CP, kemudian dari CP ke TP, TP ATP sampai kepada modul ajar. Kemudian capaian pembelajaran ada di dalam Permendikbud nomor 33 tahun 2022. Saya sengaja masukkan ke dalam. Ini ada semuanya di dalamnya dari agama sampai mata pelajaran IPAS. Pak Guru lewatkan saja sampai ke bawah. Yang perlu yang kita harus tekankan pada pembelajaran kurikulum merdeka adalah kompetensi, konten, dan variasi. Kontennya di mana, kemudian kompetensinya di mana, itu yang harus kita pilah. Kemudian ini silabus untuk tema gaya hidup berkelanjutan. Kami mohon maaf, kami hanya bisa mengupload silabus gaya hidup berkelanjutan. Yang kewirausahaan kami belum dapat. Kami akan berusaha untuk membuatnya. Silabus dilewatkan saja, Pak. Ruang lingkup kelas. Di sini ada capaian pembelajaran, penyusunan ATP, prinsip-prinsip penyusunan. Kemudian modulnya dilewatkan. Ada 2 contoh modul yang kami masukkan, kelas 1 dan kelas 4. Yang terakhir bab 5 pendampingan, evaluasi dan pengembangan keprofesional. Yang pertama pendampingan itu ada program reguler sekolah minimal 2 kali dalam 1 semester yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kelompok kerja guru mini berarti hanya dilakukan di sekolah kami. Kemudian ada KKG secara reguler yang akan dilaksanakan oleh gugus, kami masukkan di dalamnya. Kemudian ada IHT. Kemudian evaluasi harian secara individual, ada evaluasi per unit belajar, kemudian per semester dan per tahun. Kemudian pengembangan keprofesionalan ada di sininya, kami sudah masukkan seperti tadi disampaikan oleh Kalam Kudus tadi. Terakhir adalah lampiran-lampiran. Kami masukkan SK tim pengembang kurikulum, kemudian SK tim pengembang kurikulum, kemudian SK penetapan, KOSP, kemudian ada analisis ini untuk kurikulum merdeka,
Kemudian terakhir kalender pendidikan sekolah kami yang mengacu kepada Dinas Pendidikan Kota Jayapura. Demikian penyampaian kami. Mohon apabila ada masukan, saran, kritik yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan kurikulum kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah sudah memaparkan KUSP SD Negeri Impres BIM 1 Kota Raja. Dalam pemaparan ini kami tim pengembang kurikulum sangat mengharapkan saran maupun kritikan masukan baik dari Ibu Pengawas, Bapak Kasih Kurikulum maupun Ibu dan Bapak Kepala Sekolah Gugus 8 serta Bapak Ibu Guru Gugus 8. Disilakan.